Oke, kali ini di jam 2 kita akan sharing, sharing firman dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 8. Mazmur 145 ayat 1 sampai 8. Eh, ya, kita baca secara ini ya, bergantian juga boleh. Dari ayat yang pertama, Harles yang kedua, Daniel yang ketiga, Apri yang keempat, nanti begitu seterusnya. Kalaupun Apri belum bisa untuk ini, untuk ngobrol nanti akan ambil alih. Oke ya, kita baca bergantian. Mazmur 145 ayat 1 sampai 8. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap ak- setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Oke, nanti kalau ada yang mau ditambahi, boleh ditambahi ya. Tapi yang pasti dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 8 ini, tadi udah kita bacakan bagaimana pengenalan Daud akan kebesaran Tuhan ya. Jadi Daud itu memiliki suatu pengenalan ya akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya dan Daud menikmati ya setiap anugerah Tuhan yang boleh dia rasakan. Ya kayak mana Daud itu ternyata di dalam interaksinya dengan Tuhan dia memuji, ya dia kagum, dia terpukau dan dia terpesona atas kebesaran Tuhan yang boleh dirasakan oleh Daud. Ya kalau kita lihat di ayat yang pertama puji-pujian dari Daud, ya dia mengagungkan Tuhan, dia memuji namanya untuk seterusnya dan untuk selamanya. Karena Daud sadar, Daud tahu bahwa Tuhan itu besar, ya Tuhan itu tidak punya kesalahan, dia sempurna pada dirinya dan Daud menyadari keberdosaannya, kelemahannya, kekecilannya dan dia sadar akan kebesaran Tuhan. Itu sebabnya Daud memuji-muji Tuhan. Ya, dikatakan juga setiap hari, bukan hanya saat-saat tertentu, bukan hanya momen-momen tertentu. Kadang-kadang memang kita itu bisa memuji Tuhan ya di saat kita butuh, ya kita datang sama Tuhan, kita puji Dia, kita sampaikan permintaan kita ya saat kita butuh. Atau kadang-kadang saat kita bersuka cita pun ada momen kita bersyukur sama Tuhan. Ya, karena kita bergembira, kita bersuka cita, kita sampaikan rasa syukur kita sama Tuhan. Tapi seringkali di dalam keseharian, saat momen-momen biasa kita jarang ya berinteraksi sama Tuhan, cerita sama Dia, menyadari bahwa Tuhan itulah sumber dari segala sesuatu. Karena keberadaannya, makanya segala sesuatu ada. Segala sesuatu yang baik tercipta dan boleh kita rasakan. Jadi dalam segala aspek, Daud itu menyadari ada keterlibatan Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, setiap hari dia akan memuji Tuhan. Setiap hari aku akan memuji Engkau, kata Daud. Hendak akan memuliakanmu seterusnya dan selamanya. Ya jadi setiap hari itu bukan momen ini ya. Kadang-kadang kita itu terpengaruh karena hal afeksi, ya karena hal emosional yang menggerakkan kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal biasa itu jarang. Ya hal-hal yang remeh-temeh seringkali nggak kita sadari sebagai sesuatu anugerah yang juga Tuhan kasih. Karena Tuhan itu juga menciptakan segala sesuatu, kadang-kadang bukan hanya hal-hal yang perlu aja, tetapi ada hal-hal yang di luar keperluan, yang Tuhan sengajakan ada, agar kita menyadari bahwa Tuhan itu memikirkan segala sesuatu.
memikirkan hal lain selain diri kita. Ya misalnya ya, kadang-kadang kita berpikir, eh, manusia ini, kita itu kan diciptakan Tuhan punya kemampuan melihat banyak warna. Kita beda dengan ikan-ikan. Ikan-ikan itu nggak semua warna bisa dia lihat. Ya, hal kayak gitu pun Tuhan pikirkan ternyata. Ya, keperluan kita atas warna itu untuk apa ya? Kayak gitu. Ikan-ikan kenapa hanya terbatas? Atau bentuk-bentuk indah di terumbu karang. Jadi kan wujud bentuk yang indah itu, dia nggak hanya lurus, ya nggak hanya bentuk kotak, tetapi lengkungan itu indah. Ya, lengkungan atau bahkan bentuk-bentuk abstrak kayak terumbu-terumbu karang. Itu ada loh, hal-hal semacam itu Tuhan pikirkan loh. Ya, hal-hal yang sepertinya nggak perlu, tetapi Tuhan sengajakan ada. Agar apa? Agar kita menyadari bahwa kehidupan ini besar, dan kita menyadari bahwa Tuhan itu besar. Tuhan yang menciptakan itu penuh dengan bijaksana di luar dari kemampuan kita. Yaitu makanya Daud itu setiap hari memuji Tuhan. Ada hal-hal baik yang dia sadari terus-menerus, ya hal-hal baik yang dia sadari bahwa ini sebelumnya nggak ku mengerti ya di luar kemampuanku, tetapi Tuhan mampu. Ya, Tuhan bekerja di dalam hal-hal demikian. Ya hal-hal yang nggak terpikirkan oleh kita, kayak gitu. Itu makanya dia memuliakan nama Tuhan untuk seterusnya. Dan dia memuji Tuhan, besarlah Tuhan. Ya, besarlah karena kebesarannya itu tidak terduga. Rencana-rencana Tuhan itu nggak terduga. Nggak ada yang bisa menduga. Kadang-kadang memang kalau kita mengandalkan pikiran kita itu bisa loh, ya, khawatir terhadap segala sesuatu yang belum pasti terjadi. Ya, seakan-akan kita menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih baik, jauh lebih bijaksana untuk kita, jauh lebih bermanfaat untuk kehidupan kita. Kalaulah pada akhirnya rencana Tuhan yang paling baik, ya harusnya kita nggak penuh dengan khawatir. Kalaulah kita sadar bahwa rencana Tuhan itu penuh dengan perhitungan, penuh dengan bijaksana, bahkan ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk pertumbuhan kita, maka bagian kita seharusnya adalah seperti Daud, memuji kebesaran Tuhan. Karena rencananya itu tidak terduga, nggak bisa dibatasi oleh kita. Ya, sayangnya manusia itu seringkali membatasi rencana Tuhan. Harusnya seperti ini Tuhan yang aku mau biar bisa aku kendalikan. Harusnya seperti ini plannya. Kalau nggak seperti ini, ya aku nggak bersuka cita. Kenapa nggak bersuka cita? Karena aku pengen mengendalikan itu. Aku pengen menjadi tuan atas hidupku, atas sesamaku. Tetapi Daud berbeda ya. Dia menyerahkan segala sesuatu, segenap otoritas, segenap pimpinan itu hanya kepada Tuhan. Ya, dia yang punya otoritas atas segala sesuatu, atas segala rencana kehidupan kita, atas segala rencana kehidupan Daud. Itu makanya dia kagum dan Daud memuji Tuhan. Dan dia menyadari bahwa ya nggak hanya aku, lihatlah kata Daud ya, angkatan demi angkatan para pekerja-pekerjamu pun akan terkagum atas setiap hal baik yang kamu kerjakan Tuhan. Ya itu kira-kira yang disampaikan oleh ini ya, oleh Daud. Dari situ bisa kita lihat ya bagaimana ketenangan hati Daud pada akhirnya ketika dia menyampaikan Mazmur ini, ya puji-pujian ini. Ketika Daud menyadari bahwa orang lain pun akan sadar otoritas Tuhan. Ya, orang lain pun nggak akan terlambat diubahkan oleh Tuhan. Jadi bagaimana ya kita pun seharusnya bisa merasakan damai atas setiap keadaan-keadaan itu. Bahwa pekerjaan Tuhan itu ya di luar dari kemampuan kita dan bahkan melampaui apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Tuhan itu nggak terlambat ya untuk menyatakan dirinya kepada orang lain, untuk menyatakan dirinya kepada orang-orang pilihan. Sampai nanti ya orang lain pun akan menyadari itu. Yaitu makanya Daud mengatakan kan, angkatan demi angkatan ayat keempat akan memegahkan pekerjaanmu ya Tuhan, akan memberitakan keperkasaanmu. Ya jadi ya Daud sadar bukan hanya aku yang akan sadar tentang kebesaranmu, tetapi semua orang, semua bangsa, semua generasi, teman-temanku, sahabatku, ya, atau bahkan ya orang-orang di tempat kita bekerja, di kantor kita atau dimanapun itu. Kayak
Itu ya, Abang lupa di mana ayatnya. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelur dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, tunggulah pada masanya. Semua orang akan terkagum dan akan sadar tentang siapa itu Tuhan dan apa yang telah Dia kerjakan. Ya, dan semarak kemuliaanmu yang agung, perbuatan-perbuatanmu, itu pun akan kunyanyikan. Itu pun akan ada di dalam hal-hal yang kusenangi. Jadi Daud itu kan dia hobi ya main kecapi. Dari situ kan bisa kita lihat bahwa di dalam hobinya, di dalam hal yang disenangi oleh Daud, Tuhan itu ada loh. Ya, Tuhan itu ada berotoritas di dalam kesenangan-kesenangannya, di dalam hal yang mengasihkan gitu bagi kehidupan Daud. Kadang-kadang ini mungkin bisa ya kita maknai di dalam konsep me time. Kadang-kadang kita itu me time atau bahkan healing. Itu nggak ada Tuhan di situ. Ya ini momenku Tuhan. Ya ini momenku bukan momenmu. Ini momenku untuk bisa menikmati anugerah Tuhan, untuk bisa merasakan ya semua yang kau ciptakan, tapi kau nggak ada di situ. Ini biarlah momen di mana aku menyatakan egoku, ya menunjukkan bahwa aku ini menjadi pusat dari dunia ini, ya dari semesta ini. Kadang-kadang kayak gitu loh me time kita. Kadang-kadang waktu-waktu yang kita nikmati seringkali kayak gitu. Nggak ada Tuhan di situ. Ya, tapi berbeda dengan Daud. Ya, justru keagungan Tuhan itu yang dia bawa di dalam setiap hal yang dia kerjakan, termasuk momen-momen senggangnya, momen-momen di mana dia bisa me time. Itu ya, makanya dia berkata bahwa semarakmu akan kunyanyikan, ya engkau akan hadir di dalam hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang kusenangi secara pribadi. Itu yang bisa kita pelajari dari Daud. Dan kekuatan perbuatanmu yang dahsyat yang akan diumumkan mereka dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Itu ya. Dalam keseharian juga. Dalam keseharian aku akan bercerita tentang kebaikanmu Tuhan. Akan kebesaranmu. Nah dari situ kita jadi merenung ya teman-teman. Bisa nggak ya gitu ya. Kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan ke orang lain. Ya ini harusnya bisa kita teladani. Menceritakan tentang kebesaran Tuhan ke orang lain. Kadang-kadang kita bersaksi di medsos saja payah gitu ya. Bersaksi tentang pekerjaan Tuhan. Bersaksi tentang keagungannya gitu ya. Ini sama juga kan dengan penginjilan, ber-PI. Menyatakan Injil. Bahwa ada kabar baik di dalam Kristus. Bahwa dunia ini butuh Kristus. Ya ada kegembiraan yang kuceritakan. Pengalamanku bersama dengan Kristus kuceritakan kepada orang lain. Tapi menceritakan itu adalah suatu kesenangan ya bagi Daud. Ya, perbuatan-perbuatan Tuhan dia ceritakan, ya dia umumkan, kebesarannya itu dia ceritakan. Itu jadi apa ya perbincangannya itu adalah perbincangan tentang kebesaran Tuhan. Ya memang ada hal-hal yang kita kerjakan gitu ya, pekerjaan, tanggung jawab tengah-tengah keluarga atau bahkan ya banyak hal lah yang bisa kita dapatkan gitu di tengah-tengah aktivitas kita. Tapi bisa nggak ya kita melihat ada campur tangan Tuhan di situ dan kita bersaksi tentang kebesaran Tuhan itu, menceritakan tentang kebesarannya. Atau jangan-jangan kita udah mulai sama kayak dunia ini gitu ya. Oh, ya udah itu pencapaianmu, selamat, ya semoga bisa lebih kaya lagi, lebih sukses lagi, tapi nggak ada Tuhan di situ. Ya, nggak ada campur tangan Tuhan di situ. Jadi akhirnya kita menjadi orang di tengah-tengah dunia ini yang haus akan prestasi, ya membanggakan diri, membanggakan kebolehan kita, ketenaran kita, ya, atau bahkan kita pun mencuri kemuliaan Tuhan ketika kita boleh melayani. Ya ini semua karena aku, karena pekerjaanku, karena aku bisa melakukannya, makanya kunyatakan kepada orang lain. Tapi nggak ada Tuhan di situ. Ya seringkali kayak gitu kita manusia ini. Tapi berbeda dengan Daud. Ya, Daud itu menceritakan kebesaran Tuhan.
Ya mungkin ini memang kalau kita baca teksnya ya nggak secara eksplisit, tetapi paling enggak kita bisa lihat ya bagaimana Daud ketika dia mengalami kejatuhan pun dia datang cerita ke Tuhan, ya, dan dia nggak malu-malu untuk berpuasa, dia nggak malu-malu untuk dilihat orang lain, untuk dilihat oleh ajudannya bahwa dia tengah berpuasa, bahwa dia sampai menangis-nangis berguling-guling di hadapan Tuhan, dia nggak malu, dia datang menyerahkan semuanya ke hadapan Tuhan, dia menjadikan hidupnya itu, dia menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan, ya dalam perkataan dan dalam perbuatannya. Ya itulah tandanya dia menceritakan kebesaran Tuhan. Itu yang dialami oleh Daud. Ya. Dan Tuhan berkenan dalam hidupnya. Sekalipun Daud pernah jatuh, tapi Tuhan angkat untuk bangkit. Dan Tuhan berkenan. Ya makanya tahta Kristus itu dikatakan tahta Daud. Ya Tuhan berkenan bagi hidup Daud. Dia hidupnya itu penuh dengan kesaksian akan Kristus. Ya hobinya itu dia menulis Mazmur ya. Dia itu menulis, ya, dia menceritakan kebesaran Tuhan. Dia menikmati momen-momen itu. Ada Tuhan di dalam kehidupannya. Ada Tuhan di dalam setiap aspek hal, setiap aspek kehidupan yang dialami oleh Daud. Dia menikmati ya anugerah dan kebesaran Tuhan. Terus di ayat ke-7 dan 8, ya peringatan peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Ini tadi. Dan pada akhirnya pun, ya lewat Daud juga ya, lewat pekerjaan Daud juga banyak orang boleh merasakan kebesaran Tuhan, kemasyuran Tuhan, dan keadilan Tuhan. Dan mereka pun bersuka cita. Mereka pun bersorak-sorai atas pengenalan mereka terhadap Tuhan. Dan pada akhirnya, Daud menyimpulkan bahwa Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu sempurna pada dirinya. Dia pengasih, ya, dia penyayang, dia panjang sabar, dan dia besar kasih setia. Justru ketika Tuhan itu pengasih dan penyayang, Tuhan pun menegur Daud, ya, melalui Nathan. Tuhan tegur Daud. Nggak serta merta Tuhan itu pengasih dan penyayang, dia membiarkan kita dengan bebas, dengan semena-mena, ya sesuai dengan keinginan kita, nggak gitu juga ya. Tetapi ada kalanya Tuhan itu menegur. Itu tanda sayangnya kepada kita. Justru lebih berbahaya kalau kita itu didiamkan oleh Tuhan. Malah lebih baik ditegur oleh Tuhan daripada didiamkan oleh Tuhan. Ya, didiamkan oleh Tuhan, kita nggak merasakan kehadirannya. Kita nggak tahu gitu ya, kita ini kering rohani, nggak tahu kita kering rohani, nggak tahu kita ini tengah bersuka cita, ya datar-datar aja. Turut sama dengan dunia ini. Turut sama dengan dunia ini. Itulah ya tanda Tuhan tengah diam di dalam hidupnya. Tetapi syukur kepada Tuhan, Daud pun bersaksi bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Dia menyayangi kita. Dia menunggu kita untuk datang kepada Dia. Ya, Tuhan itu dengan setia datang menanti, menanti agar kita datang kepada Dia. Jadi dari perenungan ini, teman-teman, kalau bisa kita lihat ya, kalau bisa kita renungkan. Jadi aku mau ini ya, kita renungkan secara serius, secara sungguh-sungguh, gimana ya kita di dalam keseharian. Ada nggak ya kita kayak Daud itu, dia menyadari bahwa Tuhan itu ada di hatiku. Atau kita jangan-jangan terlalu sibuk dengan dunia ini, dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan hal-hal yang kita anggap rohani, tapi sebenarnya di hati kita itu nggak ada Tuhan. Ya. Bahkan ada nggak ya kita itu di dalam hati kita, kita merasakan ada Tuhan yang berbicara. Ya, waktu kita baca firman, waktu kita berdoa, ada Tuhan yang memanggil kita. Waktu kita baca firman, kita sadar Tuhan itu lagi ngomong sama kita. Yaitu tandanya ada Tuhan di hati kita. Dia menjadi raja,
dia menjadi penyelamat, penebus di hati kita. Atau jangan-jangan, ya, iya ya, aku anggap diriku itu mengerjakan pekerjaan yang rohani, tapi sebenarnya nggak ada Tuhan. Semua itu kukerjakan ya baik, bertanggung jawab. Kalau aku salah, aku minta ampun, tapi hubunganku dengan Tuhan itu kering. Itu ya. Jadi abang coba merenung kemarin ya. Iya ya, kayaknya ya aku mengerjakan itu dengan ya secara rutinitas biasa, tapi waktu hening bersama dengan Tuhan itu kayaknya nggak ada. Ketika aku baca firman, oh ya udah langsung siap gitu ya. Aku baca ya satu perikop, selesai ya udah aku tidur, doa, tidur, selesai. Atau waktu kita membaca itu bukan soal banyaknya teks yang kita baca, tapi ada Tuhan yang lagi ngomong di hati kita waktu baca itu. Ya, ada Tuhan yang sedang berbicara, sedang mengoreksi hati kita. Dan kita pun bisa merasakan hadiratnya. Itu tandanya kita nggak kering rohani, tapi ada pertumbuhan, ada keintiman, ada kedekatan dengan Tuhan. Itu ya, kayaknya itu perlu loh kita kita seriusi, kita gumulkan ya. Ada nggak ya waktu hening bersama dengan Tuhan? 10 menit, 15 menit. Sungguh-sungguh betul-betul menjadikan Tuhan di hati kita. Tuhan, aku pengen loh, kau itu ngomong sama aku. Menegurku kalau aku salah, apa yang salah yang aku lakukan ya Tuhan? Atau apa yang harus aku lakukan ke depannya ya Tuhan? Kita datang doa sama Tuhan, bukan karena emosi kita ya. Kadang-kadang, oh iya aku nangis, aku emosi, menyampaikan kesalahan-kesalahanku, tapi kita nggak biarkan Tuhan itu ngomong, kita nggak biarkan Tuhan menyelidiki hati kita. Jadi kita aja gitu yang ngomong terus, tapi kita nggak biarkan Tuhan ngomong lewat pembacaan firman kita. Kita nggak biarkan dia mengoreksi hati kita. Itu ya. Jadi ya abang secara pribadi mulai menyadari itu, mulai merenungkan itu, kayaknya aku perlu waktu hening sama Tuhan. Biar aku peka secara rohani. Makanya nggak heran ya, kenapa ya kita itu nggak peka secara rohani. Kita nggak sadar gitu ya, apa yang harus aku lakukan. Gitu. Dan ketika kita peka secara rohani, ini sangat menguntungkan bagi kita ya. Janganlah dulu soal keuntungannya, ya tentu yang paling utama adalah kedekatan sama Tuhan. Tetapi dalam setiap hal yang akan kita kerjakan ke depannya ketika kita punya kepekaan rohani, nggak ada hal yang kita kecewakan, nggak ada hal yang kita anggap sia-sia. Ya kita jadi peka, itu yang melihat ya calon teman hidup mungkin, ngelihat berinteraksi dengan orang lain gitu, kita jadi peka. Ya yang Tuhan mau kayak gini loh sebenarnya gitu. Tapi kenapa gitu ya? Kok dia kayak gitu ya gitu ya? Kok ada yang ganjal gitu di hidupnya gitu, atau bahkan di hidupku juga gitu. Ada yang kayaknya sesuatu yang salah gitu. Jadi kita punya kepekaan rohani ketika kita peka sama suaranya Tuhan. Kalau kata Calvin kan, aku semakin mengenal diriku ketika aku mengenal Tuhan. Dan aku juga semakin mengenal orang lain ketika aku intim dengan Tuhan. Iya ya, kayaknya ada yang salah sih. Ada sesuatu yang nggak beres gitu. Kok kayak gini ya gitu. Oh, berarti dia belum dewasa secara rohani. Oh, bahkan aku mungkin terlalu menganggapnya jadi persoalan gitu. Padahal sebenarnya biasa aja. Berarti aku perlu diselidiki oleh Tuhan. Gitu. Tapi kalau akhirnya kita sadar bahwa ada Tuhan yang jadi raja di hati kita, ada Tuhan yang mendukung kita, mendorong kita, kayaknya setiap hal kita nggak akan kecewa. Ya kita kerjakan dengan pengharapan, kita kerjakan dengan sukacita, kita kerjakan dengan suatu semangat bahwa ada Tuhan yang akan menopangku, yang akan membantuku di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah kesesakan itu. Dan akhirnya mungkin ya, kita terlalu banyak hal yang kita dengarkan selama ini yang nggak perlu sebenarnya.
nggak perlu ya, di tengah-tengah kesibukan kantor oke lah ya, ada hal lah yang harus kita kerjakan. Tapi mungkin ya terlalu banyak medsos mungkin, ya, pemikiran-pemikiran yang keliru yang membuat hati kita itu sangat penuh, sangat berisik. Medsos lah, anggapan orang lain, penilaian penilaian orang lain, perspektif orang lain itu terlalu meramaikan kita hingga akhirnya kita nggak ngerti, nggak dengar mana suaranya Tuhan. Kayaknya itu perlulah kita batasi sedikit ya, perlu kita batasi sedikit. Itu hal yang nggak perlu untuk dilihat, untuk didengar, bisa mulai dibatasi. Kita perbanyak waktu sama Tuhan. Apa yang kau mau Tuhan? Itu. Apakah aku udah jauh yang menyimpang darimu? Kalau aku salah, aku minta maaf. Gitu ya teman-teman. Dan pada akhirnya ada keintiman dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud. Ada keintiman dengan Tuhan. Setiap hal, setiap aspek kehidupannya ada Tuhan. Ya. Dan dia nggak menyerah gitu ya. Ketika dia jatuh, dia mau datang bertobat. Datang lagi sama Tuhan. Ya aku akui dosaku Tuhan. Itu dan dia dengan siap sedia ya menanggung konsekuensinya. Daud menanggung konsekuensi atas kejatuhannya. Sama kayak Musa juga. Ya, dia dengan siap menanggung konsekuensi. Ya mungkin ada hal yang Tuhan masih mau proses dari Musa, dari Daud. Sama halnya juga dengan kita ya. Ada hal-hal yang mungkin mau Tuhan proses dari kita. Ya mungkin masih banyak. Kenapa Tuhan gini? Kenapa kayak gini? Kenapa aku harus kayak gini? Ini yang harus kulalui. Itu harusnya padahal kan di umurku yang sekarang aku tuh harusnya udah bisa kayak gini. Itu oh enggak. Itu rencana kita, tapi bukan rencana Tuhan. Ya mungkin masih banyak hal yang mau Tuhan proses, yang mau Tuhan bentuk. Ya, dan itu untuk kebaikan kita. Itu ya teman-teman. Dan mungkin nanti ketika ada hal besar yang harus kita ambil, tanggung jawab besar, komitmen besar, ya ada Tuhan nanti yang akan berkata-kata, yang akan memerintahkan, yang menggelisahkan kita untuk melakukan sesuatu. Dan itu butuh kepekaan rohani bersama dengan Tuhan. Ya. Dan Tuhan itu sangat pengen didengarkan. Ya, Tuhan itu sangat pengen diberikan waktu di hati kita, di hidup kita. Jadi perlu untuk ya mengurangi terlalu banyak aktivitas yang nggak perlu, luangkan waktu untuk Tuhan dan kita dengar Dia ya, lewat pembacaan Firman, lewat khotbah mungkin ya. Tapi secara khusus lewat pembacaan Firman Tuhan, ya mari mendengarkan Tuhan. Bukan hanya sekedar baca siap, udah nggak dapat apa-apa. Oh intinya ini, oh ini ya intinya, inti Firman itu inti saat teduh. Tapi nggak kita biarkan Tuhan itu koreksi. Tidak kita nikmati momen membaca itu. Ya seperti membiarkan Tuhan yang lagi cerita. Ya coba kalau kita nulis surat cinta, itu pengen kali loh. Kalau bisa ya, kau baca itu dengan penghayatan ya. Pelan-pelan kau baca, kau renungkan, kau nikmati. Sama juga mungkin kalau kita dapat surat cinta. Kita baca pelan-pelan, kita tafsir-tafsir maknanya, kita renungkan, kita gumulkan gitu ya. Bisa nggak ya surat cinta Tuhan ini, yang dituliskan ini di dalam Alkitab, kita baca kayak gitu. Dan dari situ kan kelihatan ya, sebenarnya hati kita kayaknya nggak ke Tuhan sih gitu. Aku kalau abang kalau boleh jujur kayaknya iya sih, kayaknya kayaknya bukan Tuhan sih yang jadi prioritas gitu ya. Sekalipun ada gitu, aku dengar firman gitu, aku baca, tapi kayaknya kalau Tuhan ngasih surat cinta lewat firmannya, aku nggak hayati gitu dengan pelan-pelan, nggak membiarkan diriku dikoreksi oleh Tuhan. Dan firmannya itu nggak kurenungkan. Malah yang kupikirkan itu, yang kulihat, waduh tadi ada video TikTok apa gitu ya, Reels apa gitu tadi di Instagram, dan itu yang terbayang-bayang di pikiranku. Gitu tadi ada caption menarik, ada apa gitu ya, ada skor bola apa, tadi golnya si Ronaldo kayak gini, golnya si apa kayak gitu tadi terbayang-bayang. Gitu ya, atau anime episode sekian itu, waduh jurusnya ada yang baru. Gitu yang terbayang-bayang di pikiran kita kan. Itu ya. Ya abang jujur kayak gitu yang terbayang-bayang di pikiranku. Ada kayak, tadi lucu kali loh ada videonya itu. Tadi di series ini kayak gitu ya. Kok bisa gitu ya dia buat ide-ide itu.
Aduh, nanti di kantor, aduh ketemu lagi dengan orang yang kayak gini. Aduh, keluhan-keluhannya lagi yang akan kurenungkan. Kayak gitu kan teman-teman. Tapi kayak biarkan Tuhan bicara dalam keseharian, merenung. Tuhan, ini benar nggak ya yang aku lakukan? Bantu aku ya, gitu ya. Ya, atau bahkan mengingat-ingat isi pesan Tuhan. Bisa nggak ya sebelum kita tidur kita ingat-ingat, Tuhan ini loh yang aku ingat, ya firman-Mu tadi, bantu aku untuk menghidupinya. Gitu ya teman-teman. Ada kepekaan rohani, dan kepekaan rohani itu nggak membuat kita rugi gitu ya. Justru kita diuntungkan akan hal itu. Kita jadi peka ya, berhadapan dengan orang lain. Mungkin menggumulkan teman hidup tadi. Kita jadi peka. Dan akhirnya kita, karena kita punya kesadaran itu, kita punya kemampuan untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita nggak semakin sama seperti Kristus. Karena kan tujuan kita kan untuk menjadi sama seperti Kristus ya. Kadang-kadang kita berpikir, mungkin nggak ya aku meninggalkan segala sesuatu yang membuatku nggak semakin sama seperti Kristus. Kayaknya nggak bisa gitu ya, aku udah melekat kali sama ini. Ya iyalah melekat kali. Karena apa? Kita nggak peka sama suaranya Tuhan. Selama ini kita peka sama suaranya dunia ini. Gitu. Kita nggak betul-betul intim sama Tuhan. Nggak betul-betul kayak dia itu teman akrab kita, teman karib kita. Kalau dia itu sungguh sangat berotoritas dalam hidup kita, kayaknya perintah apapun yang akan dia katakan, itu bisa kita langsung lakukan kan? Ya, kita jadi semakin peka gitu ya. Dan meninggalkan segala sesuatu yang buat kita jadi jauh sama Tuhan pun kita jadi rela. Kita jadi ngerti kemana hidup kita mau dibawa. Ya, apa visi yang harus kita capai? Apa visi yang harus kita kerjakan ke depannya? Itu. Sampai akhirnya kita sadar bahwa pada akhirnya ya, kayak Daud, Tuhan itu sabar, ya penyayang, pengasih, ya besar kasih setianya. Dan gak ada orang kalau Bang Tiopan bilang gak ada orang yang jadi pengemis ya karena kesetiaannya sama Tuhan. Itu kesaksian abang itu. Ya, dari situ bisa kita lihat ya kesetiaan orang-orang yang dekat sama Tuhan. Gak mungkin Tuhan buat jadi pengemis. Ya mungkin akan berkecukupan gitu ya. Tapi Tuhan pun gak akan membiarkan hidup anak-anak yang bersaksi tentang dia, anak-anak yang dekat dengan dia itu terlantar, terabaikan. Tuhan gak biarkan kayak gitu juga. Ya karena Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Ya mari kita juga ya dengan rela dipakai oleh Tuhan. Ya kedepannya kita akan coba ya untuk bahas tentang itu ya work matters, tentang apa yang disampaikan tadi ya, eh, tentang dunia kerja. Pada akhirnya pun kita bisa melihat dunia kerja itu sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Memang kalau ya penulisnya bilang, Paul Stevens bilang, justru kesesakan, pergumulan di dunia kerja itu adalah momen pengudusan yang kita alami untuk menjadi serupa seperti Kristus. Ya karena dalam kehidupan kita, termasuk dunia kerja, ya banyak hal yang buat kita jadi jauh sama Tuhan. Tapi bisa nggak ya kita datang lagi, minta pimpinan Tuhan, menyadari bahwa itu adalah momen pengudusan, itu menyadari bahwa itu adalah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh, semakin dewasa, semakin bijaksana melihat segala sesuatu. Ya, dan akhirnya ya Paul Stevens nggak membedakan antara pekerjaan. Ini pekerjaan sekuler, ini pekerjaan rohani, enggak ya. Tetapi itu semua adalah momen untuk bersaksi tentang Tuhan. Itu adalah pekerjaan yang dikuduskan oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi tentang Dia. Itu makanya kalau Paul Stevens juga bilang, di dalam pekerjaan itu perlu ada persekutuan yang dibangun. Karena lewat persekutuan itulah kita punya visi yang sama, kita punya misi yang sama, untuk bisa sama-sama melayani Tuhan. Ya sama itu kayak Sadrak Mesak Abednego ya. Di tengah-tengah dunia kafir itu mereka ada persekutuan. Mereka berdoa, jadi teladan di situ. Sekalipun mereka dibuang di bangsa kafir. Ya kalau mereka pasti bekerja sama orang kafir, sama yang nggak tahu tentang Tuhan, tapi ada persekutuan.
Kalau R. Paul Stevens bilang, perlu ada persekutuan di dunia kerja yang dibangun dengan baik, hingga akhirnya kita bisa dikuatkan bersaksi bersama-sama, menjadi teladan bersama-sama. Itulah tandanya kita ini komunal. Ya, kita ini satu tubuh. Gak bisa kita semuanya ngerjain sendiri, tapi kita perlu orang lain. Dan Tuhan bilang, 2-3 orang berkumpul, gak harus banyak. 2-3 orang berkumpul, aku ada di situ. Aku ada di tengah-tengah kalian. Aku menyertai kalian. Ya, dan kiranya itu bisa menjadi pengharapan bagi kita. Sama kayak kalau Abraham Kuyper bilang, kayak mana ya menghadapi dunia yang sesak ini, dunia yang berdosa ini. Abraham Kuyper bilang di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, itu nggak bisa frontal, pelan-pelan, sabar, dan bersuka cita. Ya, bersuka citanya karena ada pengharapan di dalam Kristus. Dan perlu pelan-pelan, perlu perlahan. Ya, biar uh, ya kayak garam itu ya, sedikit, garam itu sedikit, tapi lama-lama terasa. Lama-lama dinikmati keberadaannya. Jadi nggak bisa langsung banyak garamnya. Ya nanti dibuang makanannya, nggak bermanfaat, nggak berguna. Sama kayak terang itu ya, gitu. Ya, kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita, semangat bagi kita, terkhusus dalam merenungkan bahan kita sebagai introduksi awal, dan jadi kekuatan bagi kita menghadapi dunia kerja ke depannya. Oke, mari kita akhiri, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perenungan firman Tuhan ini yang boleh kami nikmati, yang membawa kami kembali datang ke hadapan Tuhan seperti Daud. Kami diingatkan untuk punya relasi yang intim dengan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang memanggil kami untuk pulang, yang memanggil kami untuk menikmati hadirat-Mu hari demi hari, untuk punya keintiman yang lebih lagi dengan Tuhan. Bantu kami Tuhan, agar bisa serius menjadi anak-anak Tuhan, agar bisa serius punya keintiman dengan Tuhan di tengah dunia yang rusak ini. Kami jatuh Tuhan, kami penuh dengan dosa, kami penuh dengan kelalaian, ampuni kami. Perayakan kami di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, agar kami bisa semakin dekat dengan Tuhan, agar kami bisa bersaksi di tengah-tengah dunia ini, bukan karena kami yang hebat, tetapi karena Tuhan yang hebat. Agar kami bisa bersaksi di tengah-tengah dunia ini untuk mempermuliakan Tuhan. Mampukan kami, Bapa. Kami berdoa untuk adik-adik yang hadir, Tuhan pimpin, Tuhan kuatkan, agar kami juga bisa sehati, sepikiran, bisa menjadi berkat dimanapun kami berada nantinya. Terima kasih untuk perenungan ini di jam doa kami. Tuhan berkati, agar apapun yang kami kerjakan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, agar kami bisa memiliki waktu intim, waktu dekat dengan Tuhan, agar kami bisa punya kepekaan rohani. Terima kasih Allah. Setelah ini kami akan berdoa, melanjutkan doa permohonan kami, dan sebelumnya kami akan ada pula mengakui dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan terima doa kami ini, Tuhan terima persekutuan kami ini, agar Tuhan senang, nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami yang kami sampaikan, oleh nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kali ini kita akan masuk ke doa kita, ke doa pengakuan dosa. Sebelumnya kita akan dengarkan satu lagu ya.